Organik itu sendiri sangat banyak manfaatnya gitu ya. Karena mulai dari perlakuannya, kemudian perawatan hingga hasil yang dihasilkannya itu kita benar-benar menggunakan pure dari bahan-bahan alam. Ya, yang kita tahu adalah Indonesia adalah negara agraris. Banyak sekali kekayaan alam yang bisa dihasilkan untuk bahan pangan. Nah, di situ kenapa organik itu tadi mahal, kemudian dikatakan sehat, itu betul sekali. Udah banyak yang membuktikannya karena organik itu yang tadi menggunakan bahan-bahan alami itu sendiri. Berbanding dengan yang menggunakan bahan-bahan kimia, anorganik. Oke, kita sekarang mengkonsumsi hasil pertanian anorganik ya, ada campuran bahan kimia dan yang lainnya. Oke, sekarang contoh kita konsumsi enak-enak saja. Tapi ketika kita sudah 30 tahun kemudian, 35 atau 40 tahun kemudian akan ada efek yang mengendap. Contoh, karena residu dari kimia itu tidak akan habis ketika kita buang air saja, dia akan mengendap di berbagai organ tubuh kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi bahan organik yang sehat itu, jadi pencernaan kita juga bisa sehat. Saat ini kita akan membuat bagaimana sih cara membuat kompos yang sederhana. Di sini ada bahan-bahannya yang sudah disiapkan. Pertama kita ada seresah daun atau ranting dari tanaman yang sudah kering ya, kita kumpulkan. Kemudian di sini ada efektif mikroorganisme, kita gunakan E4 dan campuran dari gula merah. Kemudian juga kita sediakan kompos yang udah jadi. Nah, nanti fungsi-fungsinya sambil kita praktekkan sambil dijelaskan. Tentu siapkan juga ember untuk menampung ketika proses dekomposisi itu berjalan. Ya, untuk tahap pembuatannya, jadi seresah daun ataupun ranting yang sudah kita kumpulkan ini kita hancurkan seperti ini, karena ini mudah sekali ya, menggunakan tangan juga, dan langsung masukkan ke ember. Larutkan efektif mikroorganismenya seperti ini, tuang merata secukupnya. Tambahkan kompos yang udah jadi. Ini fungsinya untuk merangsang proses penguraian. Setelah itu tambahkan lagi larutan E4-nya. Nah, setelah selesai kita tutup rapat. Ini ember ini ditutup rapat ya. Jadi setelah ditutup, diamkan kurang lebih selama 1-2 minggu. Itu kita lihat apakah dia suhunya tinggi atau rendah. Kita bisa langsung buka aja tutupnya, kita lihat apakah proses penguraiannya berjalan dengan baik. Dan biasanya setelah pertumbuhan 2 minggu itu dia akan mengurai secara alami. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membuat pestisida nabati ya. Apa sih bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pestisida nabati? Yaitu yang pertama kita sediakan daun pepaya ya. Daun pepaya, kemudian yang kedua ada brotowali. Kemudian kita tambahkan juga nanti ada cabai rawit dan bawang putih. Oke, cara pembuatannya kita harus pertama menghancurkan bahan-bahan dengan cara mengirisnya. Pertama kita iris daun pepaya. Oke, setelah kita cacah ataupun iris daun pepayanya, kita lakukan penumbukan agar menghasilkan daun pepaya ini menjadi halus. Setelah kurang lebih halus seperti ini, langsung kita taburkan ke ember yang sudah disiapkan. Kita ambil aja langsung.
taburkan, taruh di ember untuk melakukan proses penguraian. Setelah itu kita harus cacah kembali brotowali. Baik, di sini terdapat larutan pestisida yang sudah jadi. Ini larutan murninya dari pekatan, kita campur air lagi. Ini sudah bisa digunakan untuk pengendalian hama di tanaman yang sudah kita tanam. Ini jenisnya sprayer ya. Nah, kita bisa langsung gunakan ke tanaman dan sambil melakukan perawatan kita semprotkan aja. Karena ini secara sederhana ya, bisa digunakan juga di pekarangan-pekarangan membuat polybag seperti ini, dan pengendaliannya juga bisa dari bahan alam yang tadi setelah dibuat langsung disemprotkan. Ini tidak mencemari lingkungan, juga untuk konsumsi sehat. Dia tidak menempel di tanaman merusak, tapi dia hanya mengendalikan hama.